Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya dalam kajian kalam. Pada kajian sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang makna Syiah di dalam mazhab Syiah secara etimologi, kemudian secara terminologi, kemudian juga mengenal mazhab Syiah Isna Asyariyah, kemudian metode Isna Asyariyah, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip atau poin-poin penting tentang ajaran mazhab Syiah Isna Asyariyah. Pada kajian kali ini kita ingin mengenal siapa-siapa yang menjadi mutakalim imamiyah atau tokoh-tokoh kalam atau mutakalim di dalam tradisi Isna Asy'ariyah dari abad ke-2 hingga abad ke-5 Hijriah. Sebelumnya saya ingin mengulang lagi sedikit bahwa di dalam kalam mazhab Syiah Isna Asy'ariyah rujukan utamanya adalah di dalam Al-Quran itu sendiri, kemudian di dalam hadis, sebagaimana di dalam mazhab yang lainnya juga begitu. Kemudian rujukan yang lain adalah pendapat-pendapat dari para mutakalim, dari para sahabat yang secara langsung belajar dari Imam Ali bin Abi Thalib yang dibukukan di dalam kitab Nazhul Balaghah. Kemudian rujukan yang lainnya adalah para tabi'in, ya, dan juga tabi'in ya, sahabat tabi'in, tabi'in yang merujuk pada perkataan, khutbah, dan kata-kata mutiara dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Kemudian rujukan selanjutnya yaitu dari para murid-murid dari Imam Ja'far as-Shadiq. Nah, pada kajian kali ini kita ingin mengenal siapa saja yang menjadi para mutakalim abad ke-2 hingga abad ke-5 Hijriah di dalam tradisi Isna Asy'ariyah. Dalam mazhab imamiyah, di sepanjang sejarahnya, terdapat para mutakalim besar. Nah, saya di sini hanya meringkas saja di antara mereka. Yang pertama adalah Hisham bin Hakam, yang wafat pada 179 Hijriah ataupun 199 Hijriah. Ada dua informasi di sini. Murid dan sahabat Imam Ja'far as-Shadiq. Jadi Hisham bin Hakam adalah murid dan sahabat Imam Ja'far as-Shadiq yang amat menonjol dan menjadi sahabat khusus Imam Musa Kazim. Dalam pembahasan ilmu kalam, khususnya dalam masalah imamah, ia lebih mahir daripada yang lain, dipuji oleh para kawan dan lawan. Syaristani menjelaskan tentang keluasan ilmunya. Di antara perkataan beliau adalah Hisham bin Hakam adalah yang sangat dalam ilmunya di bidang dasar-dasar agama atau usul. Tidak bisa dilupakan kekuatan argumentasinya yang telah memenangkan perdebatan dengan kaum Mu'tazilah. Kemudian Ahmad Amin Mishri mengatakan sesungguhnya dia tokoh Syiah dalam ilmu kalam. Dia ahli debat dan memiliki hujah yang kuat. Dia berdiskusi dengan kaum Mu'tazilah dan mereka juga berdiskusi dengannya. Dalam buku-buku sastra dinukil berbagai diskusinya yang semua itu menunjukkan kecerdasan dan ketangkasan dalam menjawab pertanyaan dan menunjukkan kekuatan hujahnya. Kemudian juga Imam Ja'far as-Shadiq mengatakan Hisham bin Hakam adalah penunjuk hak kami, penuntut pembicaraan kami, pendukung kejujuran kami, pembinasaan kebatilan musuh-musuh kami. Barang siapa yang mengikuti jejaknya, maka dia telah mengikuti kami. Dan siapa yang menentang dan ingkar kepadanya, maka dia telah memusuhi kami dan ingkar kepada kami.
Hisham berdiskusi dengan para mutakalim terkenal dari berbagai mazhab dan kelompok agama, di antaranya Amr bin Ubaid, Abu Ishaq Nazam, Abu Huzail Alaf, Dhirar bin Amr, Abdullah bin Yazid Ibadi, Yahya bin Khalid Barmaki, Jasliqan Nasrani, Sulaiman bin Jarir. Dia adalah seorang pemuka Zaidiyah. Ia juga menulis buku-buku dalam membantah mereka sehingga membuat mereka gusar sebagaimana dikatakan Ahmad Amin. Dan Jahiz bersikap keras kepadanya dan berdiskusi dan membantahnya dengan gusar karena rasa cemburunya kepada Mu'tazilah. Ia memiliki banyak karya tulis, ya. Hisham bin Hakam memiliki banyak karya tulis, di antaranya adalah Al-Imamah, Al-Dalat Al-Ula, Hudud Al-Asya, Ar-Rad Al-Ula, Al-Zanadiqah, Ar-Rad Ula Al-Ashahab, Isnain, At-Tauhid, Ar-Rad Ula Man Qala Bil Imamat, Al-Mafdul, Kitab fi Al-Jabr wa Al-Qadar, Al-Ma'rifah, Al-Istidhah, dan Al-Qadar. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad bin Ali bin Nu'man, dikenal sebagai Mu'min al-Taq, yang sempat berjumpa dengan Imam Ali Asy-Syajad, Imam Muhammad Bagir, dan Muhammad Ja'far As-Shadiq, dan meriwayatkan hadis dari mereka. Muhammad bin Ali bin Nu'man adalah seorang yang cerdas dan mahir dalam berdiskusi tentang ilmu kalam. Para lawannya menyebut dengan Syaitan al-Taq sebagai peninggalan karya tulisnya Al-Imamah, Al-Ma'rifah, Ar-Rad Al-Ula, Al-Mu'tazilah fi Imamat, Al-Mafdul, Kitab If'al la Taf'al, Al-Ihtijaj bi Imamat Amiril Mu'minin, Al-Mujalazah ma Abi Hanifah wa Al-Murjiyah. Tokoh yang ketiga yaitu Fadl bin Sazan Naishaburi, Fadl bin Sazan Naishaburi, yang menonjol di tengah para ahli fikih dan mutakalim imamiyah. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Ali Ar-Ridha, Imam Muhammad Jawad, dan Imam Ali Al-Hadi. Fadl banyak menulis buku berisi pembahasan ilmu kalam, sebagian besar berisi bantahan terhadap akidah dan mazhab yang menyimpang. Sebagian dari buku tersebut diantaranya Al-Rad Al-Ula, Al-Ta'til, Ar-Rad Ula Al-Sanawiyah, Ar-Rad Al-Ula Al-Syayawiyah, dan lain sebagainya. Selain buku yang berisi bantahan, Fadl juga menulis buku berkaitan dengan berbagai topik dalam ilmu kalam, yang sebagian darinya adalah misalnya Al-Wa'id, Al-Istita'ah, At-Tauhid fi Kutubillah, Al-Imamah, Ma'rifat Al-Huda, wa Ad-Dhalal, dan seterusnya. Tokoh yang keempat adalah Hasan bin Musa Naubakhti yang wafat pada 310 Hijriah. Beliau adalah penulis Firaq al-Syiah. Ia adalah mutakalim imamiyah di masanya yang banyak menulis berisi pembahasan ilmu-ilmu rasional, khususnya ilmu kalam. Di antara karyanya adalah Al-Rad wa Al-Diyanat, di mana Najasyi menyifati buku-buku itu dengan pernyataan ini adalah buku besar yang berisi bermacam-macam ilmu. Di antara karyanya adalah Al-Jami' fi Al-Imamah, At-Tauhid Al-Kabir, At-Tauhid Al-Shaghir, fi Al-Istita'ah, Al-Tanzih wa Zikir, Mutasyabih Al-Quran, Ar-Rad Al-Ula, Al-Manzilah Baina Manzilatain, fi Al-Wa'id, Ar-Rad Al-Ula, Al-Mujasimah, Ar-Rad Al-Ula Ghulat, dan seterusnya. Ibnu Nadim berkata tentang Hasan Naubati, sesungguhnya dia adalah mutakalim dan filsuf sekelompok orang yang biasa menukil buku-buku filsafat, senantiasa duduk bersamanya. Mereka adalah Abu Usman Dimsyaki, Ishaq Sabit, dan seterusnya. Tokoh yang kelima adalah Muhammad bin Ali bin Husaim yang dikenal dengan Syekh Saduq, yang wafat pada 381 Hijriah. Beliau adalah memiliki pribadi agung
Ia dikenal dalam ilmu hadis dan mendapatkan gelar Shoduk al-Muhaddisin, ahli hadis yang amat jujur. Ia juga menulis buku-buku berisi pembahasan tentang ilmu kalam, di mana semuanya ditulis berdasarkan al-hadis, baik dengan menyebutkan redaksi matan hadisnya, ataupun pengertian dan makna yang terkandung di dalamnya. Di antara buku kalamnya, At-Tauhid, Ikmal ad-Din wa Itman al-Ni'mah, Al-I'tiqadah, dan seterusnya. Buku Al-Tauhid merupakan salah satu sumber terbesar dalam ilmu kalam imamiyah, di mana di dalamnya dipaparkan pembahasan dan kajian rasional yang amat dalam tentang masalah tauhid oleh para imam maksum. Buku ini terdiri dari 67 bab. Tokoh yang selanjutnya yaitu Abu Ishaq Ibrahim bin Nukhbah, pengarang Al-Yaqut Ufi al-Ilm Al-Kalam, yang dikomentari Al-Mahili dan diberi judul Al-Anwar Al-Malakut. Al-Yaqut merupakan buku ilmu kalam imamiyah yang paling kuno yang membahas penetapan akidah imamiyah dan bantahan terhadap akidah para penentangnya, yang berisi seluruh topik pembahasan ilmu kalam. Tokoh yang terakhir yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Nu'man. Abu Abdillah Muhammad bin Nu'man dikenal dengan Syekh Mufid, yang hidup pada masa 338 hingga 413 Hijriah. Para penulis biografi ulama mengakui keagungan derajat keilmuan dan kemahiran kalamnya. Zahabi menyifati Syekh Mufid dengan pernyataan dia memiliki kewibawaan besar, paling maju dalam ilmu, rendah hati, ahli ibadah, dan dekat dengan Allah. Abu Hayat Tauhidi berkata tentang kepribadian Abdillah, adapun Ibnu Mu'allim, dia memiliki bahasa yang bagus, ahli debat, sabar dalam menghadapi lawan, cerdik, batinnya bersih, dan lahirnya indah. Khatib Baghdadi menyifati kemahiran Syekh Mufid dalam berdiskusi. Sesungguhnya jika dia hendak membuktikan kepada lawannya bahwa tiang yang terbuat dari emas itu menjadi tiang yang terbuat dari kayu, maka dia pasti mampu melakukannya. Syekh Tusi menjelaskan karya Syekh Mufid memiliki karya yang tipis dan tebal, sekitar 200 buku dan daftar nama buku-buku yang populer. Sebagian besar tulisan Syekh Mufid adalah tentang kalam, yang paling terkenal adalah misalnya Awail al-Maqalat fi al-Mazahib wa al-Mukhtarat dan Tashih al-I'tiqad bi Syawab al-Intiqad. Buku pertama berisi kutipan akidah dan pendapat berbagai mazhab dan kelompok Islam, serta penjelasan tentang akidah khusus imamiyah. Buku yang kedua, sebagaimana tampak jelas dalam judul bukunya, diberi komentar dan kritikan atas Al-I'tiqadat karangan Syekh Shoduk. Syekh Mufid hidup dalam suasana politik yang relatif cukup baik pada dinasti Buwaihi, dan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dengan menjelaskan dan menyebarkan mazhab Syiah dan membantah berbagai tuduhan para penentang. Demikian tadi 7 tokoh mutakalim Syiah Isna Asyariyah pada abad kedua hingga abad ke-5 Hijriyah. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.